Pemirsa TVRI yang berbahagia, selamat sore dan salam jumpa lagi dalam siraman rohani Katolik Keuskupan Denpasar, Bali, NTB. Salam sejahtera dan damai Kristus untuk kita semua. Siraman rohani Katolik sore hari ini menampilkan kegiatan Bina Iman Sekami Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Pemirsa yang terkasih, mari kita ikuti liputannya hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kita boleh berkumpul pada sore hari ini lewat Bina Iman Sekami. Apakah adik-adik semua sehat? Sehat! Syukur, puji Tuhan, kakak senang sekali mendengarnya. Sebelum kita mulai, kita animasi dulu ya. Sekami! Siap! Misioner! So pasti! Misionaris cilik! Siapa takut? Children helping children! Why not? Doa derma kurban kesaksian. Yes, so pasti. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Baik adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman kita akan buka dengan doa. Silakan Fani. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melakukan temus kami. Semoga temus kami ini dapat berjalan dengan lancar. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa dan harapan ini kami sampaikan kehadiran-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Fani, kita tepuk salut dulu buat Fani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan didampingi oleh Frater Ambros. Sekarang tepuk Sakeus dulu. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus, lari-lari, panjat pohon, turun deh. Halo adik-adik. Hai adik-adik. Baik, pada sore hari ini kita akan pendalaman materi. Akan diambil dari Injil Lukas. Semua buka kitab sucinya. Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai dengan 48.
Nanti akan dibacakan oleh kedua teman kita, Fanny dan Hilton. Dan kita semua ikut membaca, tapi dalam hati dan mendengarkan. Oke, sekarang kita akan baca bersama-sama oleh kedua teman kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya, menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukannya, apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, terima kasih untuk Fanny dan Hilton. Adik-adik semua, tadi kita telah mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara tentang harta surgawi. Lalu dalam bacaan Injil tadi itu berbicara tentang harta surgawi. Kalau harta di dunia itu kita kenal dengan uang, mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Kalau harta di surga itu berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Tentang kita membantu orang lain, kita memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Berikan jajan untuk teman, mungkin berbagi jajan, ada yang membantu teman, pinjamkan alat tulis dan lain-lain, ada. Baik, kita semua pernah berbuat baik ya. Itu adalah harta-harta surgawi. Harta-harta surgawi yang dibuat oleh kita. Maka kita yang sudah berbuat harta surgawi harus menyadari
segala sesuatu hal baik yang kita lakukan itu adalah tabungan kita menjadi alat bagi kita untuk membantu kita kelak kita mempersiapkan harta kita di surga. Maka adik-adik semua jangan takut untuk membantu orang lain. Jangan takut untuk membantu orang lain. Jangan takut untuk berbagi. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Injil tadi, kepada siapa yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak diberi, daripadanya akan dituntut. Tuhan akan memberikan hal yang banyak untuk kita, kemampuan, talenta-talenta. Dan dari situ kita juga dituntut untuk membantu orang lain. Ketika teman-teman ada yang bisa bernyanyi, ada yang pintar matematika dan lain-lain. Dan dari situ dituntut untuk membantu teman-teman yang lain yang tidak bisa, yang belum bisa, atau mungkin sama sekali tidak tahu. Nah, itulah kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita pergunakan. Untuk membantu orang lain. Dan pada saat kita membantu orang lain, di situ akan tercipta apa yang dinamakan dengan harta surgawi. Semua senang membantu? Senang membantu? Pasti senang. Oke. Jadi kita harus saling membantu ya. Saling membantu satu sama lain. Dan Injil juga menegaskan kepada kita untuk selalu waspada. Selalu waspada. Itu artinya harus selalu siap sedia. Siap sedia pada saat mana kita dipakai oleh Tuhan. Siap sedia pada saat mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk berbuat baik. Lewat bacaan yang telah kita baca tadi, Tuhan minta kita untuk siap sedia, selalu waspada bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk berbuat baik. Oke, semua siap ya? Semua siap. Maka setelah kita siap, pulang dan lakukan itu di rumah kita masing-masing ya. Kita sedang mengumpulkan harta surgawi kita. Oke? Maka untuk mengerti harta surgawi, nanti kita akan ada kegiatan, kreativitas, supaya adik-adik semua bisa paham tentang harta surgawi itu seperti apa. Kebaikan-kebaikan yang akan kita buat itu seperti apa. Yang kita buat dan berguna untuk orang lain. Oke, itu saja. Terima kasih. Kak Paula silakan. Ya, baik Frater, terima kasih telah mendampingi anak-anak dalam firman Tuhan sore hari ini. Adik-adik, mari kita berlomba-lomba mengumpulkan harta surgawi. Adik-adik setuju? Setuju. Adik-adik siap? Siap. Tepuk salut dulu buat adik semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Adik-adik, sekarang kita masuk ke kreativitas ya. Kreativitas kita kali ini, kita akan menghias celengan. Siapa di rumah yang punya celengan? Angkat tangan. Saya. Nah, sekarang kakak akan memberitahukan bahan yang perlu kita hias. Yang pertama ada botol. Dipegang botolnya. Lalu yang kedua ada pita. Nah, yang ketiga ada kertas untuk menghias botolnya. Sekarang kita mulai menghias botolnya ya adik-adik ya. Adik-adik, jangan lupa celengannya untuk dibawa pulang. Dan sampai di rumah jangan lupa untuk disimpan di kamar masing-masing. Baik, Kak. Halo, baik adik-adik. Kita tadi sudah membuat celengan. Sekarang kita akan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Adik-adik yang bertugas tadi nanti berdoa dengan suara yang lantang ya. Sekarang kita ambil sikap doa yang baik.
Doa untuk Sri Paus, Bapak Uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Ya Bapak, lindungilah Sri Paus, Bapak Uskup, para imam, biarawan dan biarawati, agar selalu sehat dan setia dalam panggilan dan pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk orang sakit. Ya Bapa, berilah kesembuhan untuk orang yang sedang sakit. Angkatlah semua penyakit yang sedang mereka alami, agar mereka bisa sehat dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk orang tua. Ya Bapa, lindungi juga orang tua kami masing-masing di rumah yang sudah sabar dan setia dalam menjaga dan mendidik kami. Berilah mereka selalu kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk anak kami dimanapun berada. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak kami dimanapun berada. Berilah keselamatan serta perlindungan untuk anak-anak kami, agar kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang setia dan selalu dekat denganmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah berdoa pada sore hari ini. Kita beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik, kita akan berderma. Silakan kantong dermanya boleh diedarkan. Baik adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan tugas utusan misioner yang akan disampaikan oleh Frater Ambros. Oke, baik adik-adik semua. Untuk tugas perutusan untuk 1 minggu ke depan, nanti adik-adik semua akan ditugaskan untuk membantu orang tua di rumah. Bantu cuci piring, bantu sapu rumah, dan lain-lain. Itu tugas perutusan untuk 1 minggu ke depan. Harus selalu berbuat baik untuk 1 minggu ke depan. Jangan lupa, kita harus selalu ingat doa, derma, kurban, dan kesaksian. Kesaksian nanti adik-adik di rumah, itu bantu orang tua, bantu teman-teman, kakak adik, itu tugas perutusan, itu kesaksian kita, kesaksian hidup kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Frater. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan Bina Iman kita pada sore hari ini. Zahra untuk memimpin doa penutup. Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu untuk penyertaan-Mu selama kegiatan temus kami hari ini. Sekarang kami akan pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang hingga sampai di rumah dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tepuk semangat. 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 Aku anak kami selalu yang
Yesus. La 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 la, hati selalu sukacita. La 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 la, memuji Tuhan Yesus. La 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 la, hati selalu sukacita. La 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 la, memuji Tuhan Yesus. Aku bangga jadi anak sekami. Aku bangga jadi anak sekami. Aku bangga jadi anak sekami. Demikianlah liputan kegiatan Bina Iman Sekami dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Dadah!